Kericuan terjadi di pertandingan polo air antar pemain Jawa Barat dan Sumatera Selatan. Keributan merembet ke tribun penonton antara supporter DKI Jakarta dengan anggota TNI. Pertandingan semifinal cabang polo air digelar di kolam renang Gelora Sabi Lulungan, Sijal, Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Pertandingan yang berlangsung ketat menyurut emosi para pemain Sumsel. Perkelahian di dalam arena pertandingan pun tidak terhindarkan. Tidak hanya di dalam area pertandingan, keributan juga terjadi di tribun penonton. Supporter kontingen DKI Jakarta yang memihak kontingen Sumsel memprovokasi para supporter Jabar. Kericuhan antar supporter DKI dan aparat TNI yang sedang mengamankan arena pun menjadi pecah. Pertandingan pun sempat terhenti selama 5 menit. Pertandingan pun dapat kembali dilanjutkan setelah keributan mereda. Pertandingan ini berakhir dengan skor 15-6 untuk kemenangan tim polo air putra Jawa Barat dan otomatis meloloskan tim Jabar untuk melenggang ke partai final dan akan bertemu dengan kontingen DKI Jakarta. Pertandingan babak penyisihan cabang olahraga sepak bola PON 19 Jawa Barat antara DKI Jakarta melawan Jawa Barat diwarnai kericuhan antar supporter. Ratusan pendukung tim DKI yang didominasi supporter The Jack terlibat saling serang dengan pendukung tim Jawa Barat yang didominasi oleh Viking. Aroma penuh adrenalin langsung terasa di pertandingan antara DKI Jakarta melawan Jawa Barat yang berlangsung di Stadion Pakansarui petang kemarin. Aroma keras tak saja terjadi di dalam lapangan, di luar lapangan supporter DKI Jakarta terlibat kericuhan dengan supporter Jawa Barat saat istirahat paruh babak pertama. Petugas kepolisian yang diterjunkan ke lokasi bahkan sempat mendapat lemparan batu dari kedua belah supporter. Kericuhan ini berhasil dihentikan setelah polisi melepaskan tembakan gas air mata ke arah supporter. Pertandingan pun dilanjutkan setelah polisi mengevakuasi seluruh supporter DKI yang diduga menjadi penyebab kericuhan. Pertandingan sendiri berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk keunggulan Jawa Barat. Pemirsa, bentrok antara kubu keluarga kerajaan dengan pemerintah Kabupaten Goa pada Senin kemarin terjadi sebanyak 2 kali, yaitu pada siang dan sore hari. Ya, kita langsung bergabung bersama rekan Jane William langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Jane, apakah saat ini situasi sudah kondusif dari pantauan Anda? Ya, Iqbal, bisa kami informasikan bahwa situasi terakhir di Istana Bala Lampoa ini sudah kondusif. Kedua kubu sudah dibubarkan dan 1 orang yang mengejar aparat juga awak media dengan menggunakan busur panah ini sudah diamankan. Informasi terakhir yang kami dapatkan, sebanyak puluhan petugas gabungan dari Brimob Sulsel dan juga Polres Goa ini dikerahkan untuk berjaga di Istana Bala Lampoa untuk mengantisipasi apabila ada terjadi bentrok susulan. Meskipun ada beberapa massa dari kubu Pemkab yang masih berjaga di sekitar lokasi, namun petugas menghimbau agar mereka bisa meninggalkan lokasi dan warga juga dilarang untuk memasuki Istana Bala Lampoa. Dan Iqbal, selain bentrok yang terjadi kemarin pada siang hari, kemudian bentrok susulan pada sore harinya, ini bentrok pertama kali terjadi pada hari Minggu siang. Dan bentrok dipicu akibat kubu kerajaan yang ingin melakukan upacara acara kalompoang atau pencucian benda pusaka ini di Istana Bala Lampoa. Pada saat prosesi arak-arakan berlangsung, ini mendapat kecaman dari kubu Pemkab dan juga Satpol PP sehingga terjadilah ricuh antara kedua kubu. Ada aksi saling lempar batu, ada juga yang menggunakan busur panah dan senjata tajam yang akhirnya mengakibatkan 2 orang terluka. Iqbal. Dan apa sebenarnya penyebab dari bentrok yang terjadi antara kedua kubu ini? Ya, Iqbal, berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa penyebab kedua kubu ini bentrok karena adanya perebutan hak pelaksanaan fungsi adat dan juga kebudayaan Goa. Kedua kubu ini sama-sama mengklaim bahwa merekalah yang paling berhak
melaksanakan fungsi adat dan kebudayaan Goa ini. Dari kubu kerajaan ini beranggapan bahwa pihak kerajaanlah yang paling berhak untuk melaksanakan tradisi kerajaan yang sudah dilakukan secara turun-temurun pada saat Idul Adha tersebut. Sementara menurut Bupati Goa, Adnan Yassin Limpo, sesuai dengan terbitnya Perda Lembaga Adat, bahwa tahta kerajaan Goa ini sudah berakhir pada masa pemerintahan Raja Goa ke-36, yaitu Andi Ijo Matawang, yang diangkat pertama kali sebagai Bupati Goa pada tahun 1946. Sehingga posisi Raja Goa itu digantikan dengan Ketua Lembaga Adat Daerah yang dalam hal ini dipegang oleh atau dijabat oleh Bupati Goa Adnan Yassin Limpo yang sekaligus menjalankan fungsi sombaya. Fungsi sombaya ini dulunya merupakan pemimpin tertinggi di Kabupaten Goa. Hal ini mendapat kecaman dari masa pendukung Raja ke-37 Goa, Andi Madusila, yang juga merupakan anak dari Andi Ijo tersebut. Sehingga terjadilah bentrok antara kedua kubu. Dan hingga saat ini masih diupayakan pendamaian antara kedua kubu sehingga tidak terjadi lagi bentrok seperti ini di kemudian hari. Untuk sementara, Iqbal, demikian yang bisa kami sampaikan. Kembali ke studio. Jane Williams melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih. Anda menyaksikan headline pukul 18, pemirsa. Acara ritual adat Kerajaan Goa yang berlangsung di kawasan Istana Bala Lompoa, Kerajaan Goa, Sulawesi Selatan, berujung bentrok. Dua kelompok terlibat saling serang dengan menggunakan senjata tajam. Akibatnya satu orang luka terkena busur panah. Tembakan peringatan polisi tidak dihiraukan masa dua kelompok yang bertikai. Kedua kelompok terlibat saling serang menggunakan batu, anak panah berupa busur, bahkan sejumlah orang terlibat saling kejar dengan menggunakan senjata tajam jenis parang. Bentrokan terjadi akibat sejumlah orang menolak dilakukannya ritual adat di dalam Istana Bala Lompoa. Akibat bentrokan ini, satu orang warga luka terkena busur panah. Bentrokan baru mereda setelah sejumlah aparat kepolisian dari Polres Goa, Sulawesi Selatan tiba di lokasi dan membubarkan bentrokan. Sebelumnya, polemik terjadi setelah Bupati Goa, Adnan Yassin Limpo, diangkat sebagai Sombaya atau Raja Goa berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Goa. Itu surat berkali-kali diulang untuk dimasukkan di sana, tapi tidak ada apa sampai sekarang. Ini coba lihat. Busur dari dalam. Bayangkan itu. Ratusan warga mendatangi Polsek Moyo Hilir, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Warga mendesak polisi menangkap seorang pelaku penganiayaan. Dengan membawa senjata tajam dan kayu blok, ratusan warga desa Kakiang mendatangi Polsek Moyo Hilir, Sumbawa Besar, mendesak penangkapan pelaku penganiayaan. Menuntut Polsek Moyo Hilir untuk segera melakukan penangkapan terhadap pelaku penganiayaan warga desa Berare. Kasus penganiayaan berawal dari dua remaja warga desa Berare yang berboncengan mengendarai sepeda motor dihadang dan dipukuli hingga berdarah oleh sejumlah warga Kakiang. Saat dilakukan mediasi di kantor Polsek Moyo Hilir, terjadi pemukulan terhadap seorang warga desa Kakiang yang diduga dilakukan warga Berare. Suasana dapat dikendalikan setelah anggota Sabara Polres Sumbawa dan pasukan Brimob diterjunkan ke lokasi. Sementara itu, 3 orang tewas akibat bentrok warga di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Bentrokan diduga dipicu sengketa lahan antar warga. 3 korban tewas bentrok warga ditemukan polisi di areal perkebunan sawit di Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Keruh, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Ketiganya tewas diduga akibat diserang sekelompok warga. Ketiganya mengalami luka tembak di bagian dada dan dibacok di bagian leher. Penyerangan diduga akibat sengketa lahan antara 2 kelompok, di mana salah satu kelompok merasa lahannya direbut. Polisi langsung melakukan olah TKP dan melakukan penyelidikan untuk menemukan pelaku penyerangan. Polisi pun juga menemukan sebuah senapan, 1 parang, dan 2 pisau di lokasi kejadian. Ini berusaha bagaimana situasi ini tidak berkembang. Kami akan mendekati para tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa untuk tidak berkembang situasinya, sehingga mudah-mudahan
bisa diserahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. 5 jenazah korban penumpang dan sopir taksi yang tercebur di dermaga Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara tiba di kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Rencananya kelima korban akan menjalani visum sebelum nantinya dibawa keluarga untuk dimakamkan. Satu persatu jenazah penumpang taksi tiba di kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Keempat korban diketahui bernama Nedi, 25 tahun, Yusarmanto, 37 tahun, Amin Mudori, 31 tahun, dan Heriansyah, 27 tahun. Berprofesi sebagai anak buah kapal asal Jambi dan tengah singgah di Pelabuhan Tanjung Priok. Selain jenazah keempat penumpang, jenazah sopir taksi yang diketahui bernama Mujianto, berusia 51 tahun, juga sudah dimasukkan ke kamar jenazah untuk divisum. Usai menjalani visum, rencananya korban akan dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan. Sebelumnya, keempat korban menumpangi taksi yang dikemudikan Mujianto pada Senin pagi, namun tiba-tiba taksi masuk dan tercebur di dermaga 004 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sama pihak kepolisian sama pihak untuk mengeluarkan jenazah dari sini karena memang jenazah diserahkan oleh kepolisian. Untuk lebih lanjutnya mungkin nanti kepolisian dari pihak kepolisian untuk lebih lanjutnya mungkin nanti pihak perusahaan yang akan karena masih dalam tanggung jawab perusahaan. Perusahaannya saya kurang tahu. Setelah melakukan pencarian selama 5 jam, akhirnya tim penyelamat gabungan berhasil menemukan jasad sopir taksi sepakat yang tercebur di dermaga Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ya, saat ditemukan kondisi mayat sudah membengkak dan susah dikenali. Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mengerahkan tim penyelamat gabungan dari Badan Keamanan Laut dan Polair Polda Metro Jaya untuk melakukan pencarian sopir taksi yang tercebur di dermaga 004 Tanjung Priok. Pencarian dilakukan dengan mengerahkan 5 orang penyelam dan 1 unit perahu karet. Setelah pencarian selama kurang lebih 5 jam, tim penyelamat akhirnya menemukan jasad sopir taksi. Dari kartu identitas yang ditemukan tertulis seorang pria berusia 51 tahun atas nama Mujianto. Dengan ditemukannya jasad sopir, korban tewas dalam insiden taksi tercebur di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi 5 orang. 4 diantaranya merupakan penumpang taksi yang berprofesi sebagai anak buah kapal. Tadi malam pukul 2, anak hujan lebat, ada Adika dari kapal tongkang, setelah pulang karena hujan lebat, dengan menggunakan taksi sepakat. Kemudian karena situasinya hujan dan di dermaga itu tidak ada pelang dan segala tulisan-tulisan tanda peringatan, tidak kelihatan itu jadi mobil dari pintu 4. Pagi hari ini terjadi upaya penyanderaan di Pondok Indah dan setelah dikepung oleh aparat kepolisian, polisi sudah berhasil membebaskan para sandera penghuni rumah di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk informasi terkini dari lokasi kejadian, kita bergabung bersama dengan rekan kami, Rosalin Asmarantika. Rosalin, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah penjagaan masih terus diperketat? Iya, Robert, ini penjagaan oleh tadi ketika pengepungan di rumah yang menjadi perampokan dengan kekerasan ini terjadi, Robert. Namun yang ingin saya ajak Anda untuk melihat ini adalah bagaimana kondisi atau bagaimana situasi rumah ini. Nah, ini Anda bisa lihat rumah ini ada di pertigaan antara Jalan Bukit Hijau dengan Jalan Metro Hijau. Nah, jalan yang ada di depan rumah ini, Robert, Jalan Bukit Hijau, ini adalah jalan yang bebas akses begitu. Kalau biasanya jalan-jalan di perumahan ini ditutup ketika malam ataupun jam-jam tertentu, jalan ini tidak ditutup, Robert. Dan rumah ini ada di pertigaan antara Jalan Bukit Hijau dengan Jalan Metro Hijau 1. Nah, Jalan Metro Hijau 1 ini adalah jalan yang menghubungkan Jalan Bukit Hijau dengan jalan utama, yakni Jalan Metro Pondok Indah. Adalah jalan yang biasa kita lalui begitu, Robert, kalau ingin dari Pondok Indah menuju ke Lebak Bulus. Nah, jalan yang ada di depan rumah ini biasanya dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun juga roda 4 ketika Jalan Metro Pondok Indah atau jalan utama ini macet. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana bebasnya akses
akses di depan rumah ini. Dan yang menjadi pertanyaan Robert ini adalah di komplek perumahan sebesar ini biasanya ada pos-pos penjagaan atau tiap rumah ini memiliki pos satpam atau penjagaan tersendiri. Nah, saya ingin bertanya begitu langsung kepada Bapak Kombes Awi Setiono mengenai bagaimana cara pelaku masuk ke rumah korban. Selamat sore, Pak Awi. Iya, Pak Awi, ini bisa diceritakan bagaimana pelaku bisa masuk ke dalam rumah korban. Ini ada informasi bahwa pelaku masuk tanpa kekerasan begitu ya? Jadi begini, Mbak ya. Ini karena memang masih sangat dekat sekali dengan kejadian tadi. Sementara ini memang kita masih terus mendalami tersangka dan korban. Salah satunya korban saksi dari asisten rumah tangga ini, si saudari Reni. Keterangannya bahwasanya awalnya ini si tersangka ternyata lompat pagar, kemudian dia menunggu si asisten rumah tangga ini keluar. Saat keluarlah itu di garasi, langsung dicegat di todong tadi. Bahkan sempat ada kata-kata untuk suruh membukakan kunci. Nah, ini juga kita akan dalami juga, membukakan kunci ini dalam rangka apa? Apa mungkin ada teman